Yang pertama, saya melihat dan menilai Pak BN Holik mempunyai kualitas kepemimpinan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, sambutan masyarakat semuanya baik, apalagi saya yang turun gitu. Saya sebagai perwakilan orang utara yang hari ini terjun langsung mendukung dan mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pak BN. Ya, alhamdulillah, karena saya orang utara, putra utara, banyak dikenal di utara. Banyak masyarakat juga bersimpati untuk mendukung Pak BN karena kita orang utara sudah bergerak. Nah Bang, ini kan Abang mempromosikan di utara sebagai tokoh pemuda utara. Artinya nanti ketika terpilih, Pak BN Holik punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Siap ditagih Bang? Kembali lagi di Urban JTV at Polax Mall Cikarang pada segmen Pilkada Show Up to Date. Pilkada Show Up to Date adalah program yang membahas tentang dinamika pilkada di berbagai daerah di Jawa Barat dan Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah seorang tokoh pemuda dari wilayah utara Kabupaten Bekasi, Bang Sarjan. Assalamualaikum. Bang Sarjan, apa kabar? Baik Bang, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dengan kondisi yang aktivitas yang padat, tapi Allah masih kasih kesehatan dan kekuatan. Sebelum kita mulai podcast ini, beri kami selalu dukungan untuk terus menyediakan konten berkualitas dengan cara subscribe YouTube kita dan juga follow akun media sosial kita di Urban JTV dan urbanjabar.com. Oke Bang Sarjan, kita ingin memulai dengan yang sebelumnya sudah pernah, mungkin orang udah pada tahu gitu ya, cuma kita belum pernah bahas di sini Bang. Belum. Abang kan dulu gitu ya, awal-awal pilkada kan mendukung sebelah tuh Bang ya. Iya. Digadang-gadang menjadi calon wakil bupati, bakal calon wakil bupati, sebut saja Pak DR gitu ya, Pak Dhani Ramdan. Nah, betul. tapi kenapa Bang setelah berjalan kemudian Abang mengalihkan dukungan kepada pasangan 02 gitu Bang? Mungkin bisa diceritakan awal-awalnya Bang, secara singkat. Ya, jadi kenapa akhirnya saya beralih dukungan dari Pak Dhani Ramdan ke Pak BN Holik, karena memang yang pertama saya melihat dan menilai Pak BN Holik mempunyai kualitas kepemimpinan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena Pak BN Holik ini memang tidak terlahir hari ini sebagai calon bupati, tapi perjalanan karir kepemimpinannya dimulai dari tingkat BPD, kepala desa, anggota DPRD, ketua DPRD. Artinya secara perjalanan itu sudah matang. Itulah yang kenapa akhirnya saya mengalihkan dukungan dari Pak Dhani Ramdan ke Pak BN Holik saat ini. Sebelumnya sudah mengenal Bang, sebelum itu Pak dengan secara personal ya dengan Pak BN? Sebelumnya ya kenal biasa sih. Cuma setelah kita lihat biografinya, sejarah perjalanan kepemimpinannya, nah itu ya yang akhirnya membuat saya menjatuhkan pilihan, wah ini barang jadi nih. Ini barang yang sudah matang. Bukan lagi barang yang memang harus diproses atau diimbuk dulu lah, bahasa kitanya mau orang utara, harus diimbuk dulu baru matang. Tapi enggak, tapi Pak BN Holik kita lihat ini barang yang sudah jadi dan siap untuk memimpin Kabupaten Bekasi lebih baik dan lebih maju ke depan. Oleh karena itu jadi membawa masa yang Abang punya gitu ya. Betul. Ke 02 gitu ya. Ke 02. Oke Bang, tadi kan menjatuhkan dukungan kepada 02 ya Bang. Betul. Memang sudah berapa lama sih Bang Sarjan ini mengenal sosok 02? Ya, mengenal figur Pak BN, jujur kita belum lama, tapi memang tahu dia sebagai ketua DPRD, sebagai dewan ya sudah lama lah. Tapi memang hubungan emosionalnya relatif baru sih. Tapi karena kita melihat, mendengar dan mencari figurnya Pak BN ini seperti apa, bagaimana, ya akhirnya saya merasa cocok aja. Ada kecocokan gitu ya? Ada kecocokan. Masuk mungkin dalam programnya gitu ya? Betul. Dalam programnya juga.
Tadi kan abang bilang ngerintis dari bawah ya bang ya, sampai ke Betul. saat ini ya. Sampai saat ini. Nah, Bang Sarjan ini kan punya relawan yang dikenal dengan Tebas ya bang ya. Betul. Teman Bang Sarjan. Ya, artinya dibawa juga untuk kembali mendukung 02 nih bang. Nah, boleh tahu nggak sih bang seberapa banyak sih orang yang tergabung di relawan abang itu, terus dari wilayah mana aja? Ya, relawan Tebas sendiri sebenarnya nama Tebas itu eh, teman juga sih yang ngusulin. Jadi memang saya ide-ide kreatif itu kadang ada dari lingkaran sekitar lah. Teman kasih foto saya ditulis Tebas dengan singkatan teman Bang Sarjan. Itu 2 hari saya pikirin gitu kan, kayaknya bagus juga nih kalau dijual gitu. Karena ada nama Betawinya atau khas utaranya yang memang Tebas itu kan kalau kita motong sesuatu langsung putus. Benar. Itu apa arti dari Tebas. Nah, memang Tebas ini hari ini hampir ada di 20 kecamatan. Kita ada kecamatan yang sampai ini belum masih minus tuh ada di wilayah selatan lah. Di Cikarang Selatan. Itu kita termasuk Serang karena saya pikir itu basis dari orang lain. Walaupun secara personal banyak teman-teman di selatan juga di wilayah tersebut banyak yang ingin ikut gabung gitu, di Tebas dan mendukung 02. Nah, jumlah hari ini orang yang ikut di Tebas ya kurang lebih hampir 3 sampai 4 ribu. 3 sampai 4 ribu. Iya. Udah terdata itu berarti. Sudah terdata. Di 20 kecamatan. Di 20 kecamatan. Nah, itulah yang membuat hari ini menjadi media penyampai informasi, menjadi media pengenalan figur Pak BN ya salah satunya dari Tebas itu sendiri. Biasanya kan kalau organ relawan itu kan punya apa ya bang, masing punya agenda ya untuk bagaimana cara memperkenalkan atau kepada masyarakat tentang calon yang ikut pilkada. Kalau di Tebas sendiri apa bang fokusnya untuk ya mengenalkan sosok Pak BN dan Faizal itu kepada masyarakat? Yang pertama di Tebas sendiri menjadi fokus pengenalan Pak BN dan Pak Faizal ke masyarakat adalah bagaimana ke depan wilayah utara bisa dibangun secara merata. Karena hari ini kalau kita terbagi antara utara, tengah, selatan, utara ini jauh lebih terbelakangkan. Nah, inilah yang menjadi narasi yang kita sampaikan, yang anggota sampaikan kepada masyarakat luas. Ayo, Pak BN ini akan berkomitmen baik untuk membangun wilayah utara secara merata, dan Pak BN sendiri pun malah mendukung ke depan bukan cuma dilakukan pemerataan, Bang Sadam, tapi juga ayo lakukan pemekaran. Luar biasa menurut saya hari ini hanya Pak BN yang berani berkomitmen membangun wilayah utara dan melakukan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat utara. Kalau biasanya pembangunan di Kabupaten Bekasi itu terpusat di Cikarang ya, betul, dan sekitarnya. Dan momen pilkada begini ya utara mulai dikunjungi deh. Mulai disentuh dan harus banyak disentuh. Tapi benar bang ya, terasa nggak sih bang bahwa di utara ini sekarang jadi kayak perebutan suara antara 3 calon ini? Betul, jadi di utara ini saya lihat menjadi apa namanya perebutan dari 3 calon karena hari ini wilayah utara ya pertumbuhan penduduknya kan luar biasa. Di situ ada daerah padat seperti Babelan, Tarumajaya, termasuk Tambun Utara juga kan termasuk daerah padat. Oke lah kalau daerah yang lain agak sedikit jumlah DPT-nya, tapi kalau kita lihat Tambun Utara di 130.000 itu kan lumayan padat lah. Apalagi Tambun Selatan yang sampai 300.000. Makanya Tambun Utara itu dan wilayah utara lainnya akhirnya sekarang menjadi perebutan juga bang. Karena daerahnya daerah padat. Daerah padat yang berbatasan dengan Kota Bekasi dan Jakarta. Betul. Itu ya bang ya. Ya Pulau Jawanya Bekasi lah, seolah-olah daerah padat penduduknya lah. Padat ya. Nah, abang kan sebagai putra daerah dari wilayah Tambun Utara ya bang ya. Tambun Utara. Wilayah utara nih. Kalau menurut abang ya, abang lihat apa sih permasalahan di utara ini yang ya udah sekian bupati nggak selesai dan sebenarnya harus segera diperbaiki gitu. Ya yang paling utama sebenarnya ya pengangguran. Yang kedua pertanian.
Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan. Itu yang sebenarnya menjadi fokus saya juga, bagaimana ke depan Pak BN berani membangun, berani berbuat untuk wilayah utara berkaitan dengan tenaga kerjaan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Jadi 4 masalah itu ya. 4 masalah itu. Nah, seperti pertanian gitu ya, susah Iya. air gitu. Hari ini air susah. Nah sekarang bagaimana masyarakat atau petani ini mau panennya baik ketika airnya sendiri aja susah, kurang. Nah inilah yang menjadi PR Pak BN, yang menjadi PR pemerintah daerah pada khususnya. Ayo berbuat lebih. Jangan cuman nonton, kita butuh action. Kita butuh bukti. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini nanti bupati, untuk menjamin ketersediaan air untuk persawahan. Apakah membuat drainase baru atau membuat pipanisasi untuk khusus persawahan. Itu perlu dipikirkan dan perlu direalisasikan agar petani ke depan tetap menjadi petani, bukan lagi petani menjadi buruh lainnya. Dan silakan diminum dulu Bang mungkin. Makasih, Agak Mas serak Adam. juga ini. Pilek. Cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, dari 4 problem yang paling mendasar di utara itu, di program 02 itu ada Bang? Ada, dan saya meyakini Pak Ben Holik jauh lebih berkomitmen menjalankan programnya, menjalankan janji-janji politiknya daripada yang lain. Nah, di utara ini kan masing-masing paslon kan punya apa ya, bisa dibilang pentolan gitu Bang ya, tokoh-tokoh masing-masing. Nah, gimana Bang di utara sendiri Abang dengan relawan Tebas untuk penetrasi ke setiap wilayah nih? Apakah udah semua dikunjungin atau gimana Bang? Sebagian besar sudah kita kunjungin untuk di wilayah utara, dari Muara Gembong, Tarumajaya, Babelan, semuanya sudah hampir kita kunjungi. Ya hari ini kita di Relawan Tebas selalu berikhtiar, selalu berusaha bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk memilih Pak Ben Holik bersama Pak Faisal dengan janji politiknya, dengan niat tulusnya membangun Bekasi yang maju. Menurut saya sudah kita lakukan, dan ujungnya kita harus berpasrah diri, berdoa supaya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh masyarakat dan bisa menentukan pilihan untuk membantu 02. Sambutan masyarakat gimana Bang? Alhamdulillah, sambutan masyarakat semuanya baik, apalagi saya yang turun gitu. Saya sebagai perwakilan orang utara yang hari ini terjun langsung mendukung dan mensosialisasikan dan mengkampanyekan Pak BN. Ya, alhamdulillah, karena saya orang utara, putra utara, banyak dikenal di utara, banyak masyarakat juga bersimpati untuk mendukung Pak BN karena kita orang utara sudah bergerak. Nah Bang, ketika berkunjung ke masyarakat, turun ke bawah, aspirasi apa sih yang paling banyak Bang? Di luar 4 tadi ya, kan pengangguran, pendidikan, kesehatan, perairan gitu. Apa sih aspirasi yang relawan Tebas tangkap daripada masyarakat? Ya salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Karena hari ini wilayah utara masih ketemu jalan becek. Dan masih banyak ketemu jalan becek ketika hujan. Itu di luar dari 4 tadi, infrastruktur atau jaling-jaling atau drainase di perkampungan harus ditingkatkan. Harus dibuat sebaik mungkin agar sanitasi bisa berfungsi dengan baik. Itu salah satunya di antara 4 tadi yang menjadi PR dan menjadi keluhan teman-teman atau warga masyarakat adalah saluran yang belum diudit, jalan yang masih blok, masih becek, itu Bang. Masalah banjir ya juga masih jadi momok buat di sana. Mungkin kalau banjir tidak terlalu sering disampaikan oleh masyarakat karena banjir ini kan sifatnya musiman. Tapi kalau yang namanya drainase, sanitasi dan lain-lain, ini kan rutinitas aktivitas warga untuk ya pembuang dari saluran rumahnya, keluar masuk rumahnya. Nah itu kalau becek, kalau hujan dan lain-lain, itu yang menjadi PR hari ini di luar dari yang
4 tadi saya sampaikan. Tadi ya. Nah Bang, ada nggak sih Bang mungkin komitmen khusus dengan Bang Holik untuk wilayah utara tadi yang janji-janjikan banyak tuh ya untuk wilayah utara akan salah satunya infrastruktur, irigasi gitu kan. Ada nggak sih Bang kontrak politik gitu dengan Saya sendiri tidak melakukan kontrak politik dengan Pak BN Holik karena saya meyakini Bapak BN Holik dan Pak Faisal bisa berkomitmen dengan baik. Yang saya minta komitmen secara lisan dengan beliau adalah saya mau pembangunan itu dilakukan secara merata dari utara ke selatan. Kenapa polanya dibalik dari utara ke selatan? Karena kalau utara dibangun, rusaknya lebih lama. Kenapa bisa rusaknya lebih lama? Karena mobilnya yang lewat sedikit. Kedua, selain daripada sedikit, mobilnya kecil-kecil. Kalau di selatan, mobilnya udah mobil monster. Hari ini diperbaiki, 2 tahun udah minta dibenerin. Tapi kalau di utara dibenerin duluan, maka anggaran itu akan lebih efektif dan lebih efisien untuk membangun selatan ke depan. Karena dibangun utara pada tahun ini mungkin 5 tahun sampai 10 tahun lagi baru diberesin, baru dibenerin. Itulah kenapa saya meminta Pak BN, ayo Pak BN komitmen dengan kami bangun dari utara ke selatan. Artinya menjadi prioritas di utara, tetap dibangun selatan juga. Tapi prioritas pembangunan ada di utara. Agar apa? Agar APBD kita tidak terbuang sia-sia untuk repair, untuk perbaikan di selatan, Akhirnya utara jarang kesentuh. Kesentuhnya sedikit. Karena tadi, kapasitas tonnase setiap kendaraan mungkin overload. Kelebihan beban. Nah kalau di sana kan nggak kelebihan beban, karena mobilnya sedikit, yang lewat tonasenya kecil-kecil. Itu sih Bang Sadam. Walaupun udah mulai banyak ya Bang perumahan kayak pembangunan. Walaupun udah mulai banyak perumahan, tapi kan kita lihat tetap cakupannya kan lebih besar di tengah atau selatan sih. Karena pusat kawasan industri, pusat ekonomi ada di selatan. Ada di selatan. Terakhir mungkin dulu zaman Bupati ya Pak Sadudin ya, asal Gabus juga ya Bang ya. Betul. Itu infrastrukturnya kan banyak dibangun ya. Banyak dibangun. Ya. Banyak. Mungkin setelah 10 tahun baru mulai rusak-rusak ya, retak-retak ya. Betul. Di Jalan Utara Tambun itu ya. Jadi lama. Itu yang Abang maksud itu Betul. ya. Betul. Jadi tadi Bang, kalau hari ini pembangunan berkonsentrasi secara prioritas untuk di utara, saya yakin kerusakannya akan jauh lebih lama. Untuk perbaikannya akan jauh lebih lama. Jadi anggaran itu nggak terbuang sia-sia. Yang harusnya bisa membangun wilayah utara sebanyak panjang berapa kilo, tapi karena kalau dibangun selatan dulu, akhirnya di sini kecer nih, kecacag nih. Sedikit dulu itu Bang Sadam. Akhirnya kesannya nggak kebangun gitu Bang ya. Ya akhirnya kesannya terbelakangkan. Terpinggirkan jadi wilayah utara itu padahal kaya sumber daya alam ya Bang ya. Betul, di situ ada minyak, gas bumi ya kan. Nah Bang, ini kan Abang kan mempromosikan di utara sebagai tokoh pemuda utara. Artinya nanti ketika terpilih Pak BN Holik punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Siap ditagih Bang? Siap. Oh Bang Sajan gimana nih gitu? Siap ditagih saya. Karena saya bilang ke Pak BN Holik, Pak BN Holik, Bapak jangan anggap relawan Tebas ini bukan buat untuk orang-orang Pak. Relawan Tebas ini buat nebas Pak BN Holik. Kalau Pak BN Holik nggak komit untuk masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya utara, saya tebas Pak. Jadi jangan dipikir saya dukung Pak BN Holik, saya nggak bisa melakukan hal yang mengingatkan dia pergerakan masyarakat. Ingat Tebas ini orangnya banyak. Kalau Bapak macam-macam mengesampingkan pembangunan Kabupaten Bekasi untuk kepentingan pribadi, saya tebas, saya bilang begitu. Sesuai namanya. Sesuai namanya kita tebas, Bang. Karena ada 4.000 orang ya Bang yang bergabung dalam Tebas, relawan Tebas. Relawan Tebas. Bukan jumlah yang sedikit, artinya membawa aspirasi yang banyak. Saya siap ditagih dan saya juga ya boleh dibilang beban saya itu nanti berat banget karena semua orang di utara taunya saya Bang. Taunya itu saya mah taunya Pak Sarjan.
saya nggak kenal Bapak Benholik, saya dukungnya Pak Sarjan. Kalau Bapak besok kita ada usulan, ada apapun yang sifatnya memang wajib dan urgent, ya kita mau ngomong ke Pak Sarjan aja, nggak ngomong ke Pak Benholik. Ke Pak Benholik mah nggak kenal sama begitu. Itu kan menjadi beban moral dan tanggung jawab moral buat saya. Tapi hari ini saya akan buktikan kepada Bapak Benholik Utara, kita akan maksimalkan kemenangannya, tapi dengan catatan bangun Utara, selesaiin janji-janji politik. Termasuk apa tuh Bang? Melanjutkan pembangunan Islamic Center itu ya? Betul, salah satunya dengan membangun dan melanjutkan bekas Islamic Center. Entah itu dibuat masjid, entah itu dibuat tempat untuk food court dan lain-lain. Yang pasti Islamic Center itu sayang. Lahan sudah ada sekian hektar, tapi hari ini terbengkalai karena kasus yang di masa lalu. Bang, dari informasi yang kita dapat nih, setiap sosialisasi relawan Tebas, Abang hadir di masyarakat itu selalu ngomongin mau maju ke DPR RI tahun 2029. Itu benar atau cuma bercanda doang, Bang? Ya, terima kasih Mas Adam. Itu benar sih. Jadi di tahun 2029 saya memang punya target untuk maju sebagai anggota Dewan DPR RI. Kenapa? Karena sayang Bang, hari ini suara DPT Kabupaten Bekasi sebanyak 2,3 juta. Itu diambilnya orang Purwakarta, orang Karawang, orang Jakarta. Terus orang Bekasi emang pada kemana? Itu Bang. Makanya saya, kalau bahasa kasar saya ini, bahasa gabus, saya mau ngetes badan. Saya mau ngetes badan, ngetes pergaulan, ngetes jaringan, ngetes pertemanan untuk maju ke Senayan. Kenapa Bang? Sangat sayang. 2,3 juta suara kita itu rata-rata diambilnya dewan dari Purwakarta, dari Karawang, dan orang Jakarta yang dapil di Jabar 7. Sayang. Padahal dari 2,3 juta nyari 10%, berarti kan 230.000. Masa sih orang Bekasi nyari 230.000 nggak ada yang bisa, nggak ada yang siap untuk mendukung putra asli Kabupaten Bekasi, putra daerah untuk duduk di Senayan. Saya yakin dan saya percaya kalau hari ini orang Bekasi masih solid dan pasti orang Bekasi akan memilih orang Bekasi. Berarti udah siap sekarang ya, mulai sekarang ini udah mulai dikit-dikit membina hubungan dengan masyarakat. Sudah mulai. Nabung gitu Bang. Dari relawan Tebas ini pun kita sudah mulai menyampaikan dan sudah mulai mensosialisasikan kalau 2029 orang Bekasi harus banyak duduk di Senayan. Harus banyak duduk di Senayan. Nah, ongkos politiknya juga gede Bang. Berarti udah juga nyisihin sedikit-sedikit gitu mungkin. Dan nabung lah. Kendaraan politik ya gitu Bang, udah ada. Untuk kendaraan politik, insya Allah partai ada beberapa memang yang sudah meminta. Tapi kita tunggu pilkada selesai, arah politik ini kemana. Yang pasti partai-partai besar sudah menawarkan untuk saya bergabung ke dalam partai tersebut buat maju ke Senayan. Sebagai penutup Bang, boleh Abang kasih pesan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi kenapa harus memilih 02 mungkin. Silakan Bang. Ya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dimanapun, mau di utara, mau di tengah ataupun selatan, hari ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pasangan Bapak Benholik dan Bapak Faisal nomor urut 2. Karena apa? Karena Bapak Benholik menjadi pemimpin bukan karbitan. Menjadi pemimpin hari ini bukan karena imbuan atau bukan karena proses instan, tapi memang Bapak Benholik hari ini mencalonkan Bupati Bekasi karena proses yang panjang. Dari ketua BPD, dari kepala desa, menjadi anggota DPRD,
menjadi ketua DPRD, sampai dengan kemarin terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Ini Bapak Ben Holik ini adalah putra terbaik Kabupaten Bekasi menurut saya. Putra terbaik untuk memimpin Bekasi menjadi lebih maju dengan pemimpin baru. Apalagi partai yang Bapak Ben Holik hari ini pegang, Partai Gerindra. Bapak Prabowo presiden hari ini pun dari Gerindra. Jadi sangat disayangkan ketika Bapak Ben Holik ini tidak kita pilih. Karena dengan memilih Bapak Ben Holik sama saja kita membantu program Pak Prabowo untuk menjalankan program-programnya, visi misinya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk membangun Indonesia, membangun Jawa Barat, dan membangun Bekasi, khususnya Utara. Mungkin dari saya cukup sekian, Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali pesannya Bang ya, panjang dan padat gitu ya. Mas Fajar, terima kasih waktunya. Siap. Hadir di studio Urban JTV. Mungkin nanti kita update lagi Pilkada Show up to date dengan topik yang lebih mendalam, karena pilkada ini udah bentar lagi Bang ya, kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan kita melakukan pencoblosan yang selesai dalam 10 detik sebenarnya. 10 detik. Jadi kita di Urban JTV ini punya misi untuk memperkenalkan semua paslon, kemudian nanti biar masyarakat yang menentukan. Betul. Jadi harus menentukan sesuai hati nurani dan sesuai bobot bibit-bibitnya. Betul Bang Adam. Ya, saya juga berharap adanya Urban TV ini menjadi media penyampai informasi yang baik, agar apa? Agar masyarakat semua tercerdaskan melalui digitalisasi. Karena proses digital hari ini menjadi sangat penting sebagai wadah iklan, wadah penyampai informasi untuk membangun Bekasi. Sekali lagi terima kasih Bang. Siap, semoga sehat selalu dan nantikan tayangan berikutnya di Urban JTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.